disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Rumah Belajar Streaming dan channel APKS PGRI TV yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita hadir kembali di program belajar online bersama relawan Guru Tanggap Corona Indonesia dalam edisi podcast Obral Murah, obrolan pintar dan musik daerah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber kita yang luar biasa, dan juga kita akan menyimak hiburan musik daerah dari Kalimantan Timur. Kita sapa beliau Ibu Bu Selda Yuliana, beliau Kepala Sekolah di 2 sekolah. Assalamualaikum Bu Selda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat selalu, Pak. Ya, kabarnya hari ini gimana nih? Alhamdulillah, hari ini di pagi ini kebetulan tadi pagi saya harus berceramah sama para masyarakat dan para Pak RT karena ada beberapa masalah di sekolah, tapi alhamdulillah sudah selesai. Oh, waduh. Makanya saya di sini terengah-engah naik tangga di tempat sampean ya, karena mengejar undangan. Iya, jadi penasaran ini. Tadi sampai terengah, mungkin nanti bisa diceritakan sambil Ibu ambil nafas sejenak gitu ya. Karena tadi keburu waktu, ada sesuatu, kita coba nanti kulik sesuatunya tadi setelah lagu-lagu. Alam indah
Lintang timur Rui Rahayu, rakyatnya makmur, aman dan nyaman. Teduh, rapi, aman, nyaman di kotaku Samarinda. Odanya, ayolah Islam lestarikan hutannya, jangan hak sampai ditebangi. Amun oda etam jua, alamnya indah penuh pesona. Baik, masih di podcast Obrolan Murah, obrolan pintar dan musik daerah bersama narasumber kita Ibu Zelda Yudiana, kepala sekolah dan penulis buku. Kita coba mengulik-ngulik sedikit riwayat atau sejarah perjalanan beliau ini sampai bisa memimpin dua lembaga pendidikan di SD 04 dan SD 08, begitu Bu ya? Iya, Bisa diceritakan Bu perjalanannya dari mulai meniti karir awal hingga saat ini? Silakan Ibu. Saya berasal dari guru Pak ya. Ya. Saya berasal dari guru yang mana setelah saya itu adalah alumni dari Unmul, S1 Unmul, menjadi guru di mana guru saat itu kita masih boleh kolaborasi mau guru SD, SMK atau SMA. Kebetulan saya itu mampu di 3 tingkatan itu, makanya saya terjunilah guru itu. Karena kan dulu belum pinjer, sehingga itu aman buat pembelajaran. Jadi kita boleh nanti pagi di A, pagi di B, nanti C-nya di sana, di siangnya di C. Jadi saya paling tidak kita punya ilmunya untuk bagaimana menjadi seorang guru di SD itu seperti apa, guru di SMA itu seperti apa, dan guru di SMK itu juga apa. Nah, tapi karena memang sudah diberi ya takdirnya rezeki lah kita, dimana saya disuruh memilih untuk satu sekolah karena saat itu sudah PNS, sehingga saya menginginkan sekolah itu yang dekat dengan rumah, yaitu di SD. Nah, itulah asal muasal saya menjadi guru SD yang saya tekuni. Ternyata guru yang dikatakan seorang yang guru sebenarnya guru itu ada yang tersulit adalah di SD, Pak. Nah, karena kalau di SMP, SMA, SMK itu tinggal melanjutkan. Paling kita tinggal mengarahkan dan tinggal pembimbingan. Betul. Tapi kalau di SD itu luar biasa Pak ya, apalagi yang di kelas 1. Betul-betul dia ada diperlukan guru-guru yang bukan senior, tetapi guru-guru yang memang memiliki ekstra sabar. Karena memang rata-rata apalagi zaman dulu belum ada TK Pak, sehingga dia tidak tahu buta tuli dengan tulisan, dengan membaca, apalagi dengan berhitung itu akan susah. Sehingga memang kalau saya melihat figur seorang guru yang memang benar-benar jasanya kok saya ada di guru SD, yang mana itu sudah saya tekuni sampai di tahun 2000. Tapi tingkat juara 2 saja Pak. Tapi saya anggap itu sudah membuat saya semangat ke depannya, bahwa ternyata menjadi seorang guru itu memang kita harus dihargai, baik itu dari orang tua maupun dari teman maupun juga dari pimpinan kita. Sehingga dengan adanya lomba guru berprestasi kemarin, itu alhamdulillah kita memberikan reward kepada diri kita sendiri. Inilah hasil dari beberapa tahun yang kita ajari dengan penuh ikhlas, tulus untuk mengajar di SD itu seperti ini. Nah, dan itu ada rewardnya, yaitu dengan walaupun hanya juara 2, saya sudah plus lah kalau itu bagi saya. Sampai di ini mungkin juga rezeki juga, saya dipromosikan oleh kepala sekolah saya untuk menjadi kepala sekolah. Padahal saat itu saya masih meneruskan S2 saya. S2 saya di Unmul. Andai saya tahu S2 saya itu, istri saya tahu mau jadi kepala sekolah, ya mungkin S2 saya akan beralih jurusannya bukan ke guru PGSD. Apa Ibu? Nah,
karena saya tidak tahu, karena saya juga mau menekuni tetap menjadi guru, karena terus terang Pak Yahya, kalau dikatakan enak jadi guru atau kepala sekolah, saya lebih nyaman guru Pak. Iya, kenapa ini? Banyak kreasinya, Iya. kreativitasnya, inovatif itu keluar Pak dari diri kita, apalagi dengan kebersamaan Iya. dengan siswa ataupun mahasiswa itu lebih nyaman. Mm. Kalau di saya, karena kita Mm. berkreasi di sana full kekuasaan kita di Mm. situ. Nah, tetapi karena ini kita diberikan rezeki dan ini amanah, maka Mm. saya mengembanlah kepala sekolah itu di awal tahun 2016. Mm. Pas saya lulus juga di S2, Mm. lulus juga saya juga menjadi guru di menjadi kepala sekolah itu di Mm. SDN 008 Samarinda Ilir. Iya. Luar biasa Pak, sekolahnya itu di puncak. Nah, nantilah di sana banyak Pak hiburan. Kan Pak Yahya suka tuh hiburan yang Iya, di puncak-puncak. Betul, betul. Di Kemarin sana juga itu sempat, ada ya. 3 Pak, ada puncak 30, puncak Bem-Bem dan ada puncak Lutung. Apa itu? Baru dengar sampai saya. dulu makanya nanti Belum dengar Pak itu. kita agendakan untuk ke puncak-puncak, entah nanti lihat sunrise-nya atau sunset-nya. Dan puncak Steleng? Puncak Beda lagi? Steleng itu kalau saya lebih bagus di puncak 30 Pak. Lebih dia tinggi lagi atau lebih jauh lagi dari? Yang lebih tinggi itu puncak Steleng yang kemarin kita Pak, itu bukan Iya. main itu teringatnya. Nah, Iya. kalau ini enggak, di motor kendaraan sudah agak lebih dekat dengan Udah perjalanan bisa. menuju sana udah bisa. Nanti kita agendakan itu Pak, nanti saya sama guru-guru kita naik puncak nanti Pak dari SD 008 itu ke belakang tuh. Dia di Iya. belakang sekolah saya aja. Oh, iya, luar biasa. Nah, terus kemudian ada kekosongan di SDN 004 karena di Samarinda Ilir tuh ada beberapa kepala sekolah yang pensiun. Sehingga terjadi kekosongan di SD 004 Samarinda Ilir yang sekarang saya diberi PLT lah Pak, PLT di sana, PLT dengan SK Wali Kota karena kemarin pelantikannya sempat ditangguhkan karena ada masalah di Kemendagri, ada beberapa administrasi yang belum direstui ya karena juga adanya masih proses pilkada. Jadi sehingga itu ditangguhkan sementara. Nah, karena itu terjadi kekosongan, makanya sekarang saya masih memegang 2 sekolah, tapi definitif saya di 008 Pak Yahya. Definitif di 008 Samarinda Ilir, sedangkan PLT-nya di 004. Mana nanti dalam hal administrasi, birokrasi maupun nanti dalam program-program mereka butuh pimpinan itu. Sehingga kenapa saya PLT, apakah saya definitif? Jadi saya bareng Pak. Dan berusaha seadil-adilnya kepada kedua sekolah itu, baik itu nanti kepada guru-guru saya maupun kepada warga sekolah dan orang tua murid itu dalam hal perhatiannya, bimbingan. Betul. Dan mulainya itu saya usahakan sama Pak, sehingga nanti mereka tidak saling cemburu sosial. Itu itu karir saya seperti itu. Sampai sekarang saya menjadi 2 sekolah. Saya tidak tahu sampai kapan akhirnya. Mungkin tahun depan atau mungkin nanti di awal, saya tidak tahu. Apa belum ada kaderisasi dari dinas sendiri atau bagaimana? Kalau kemarin mungkin yang punya sertifikat cakep seperti itu. Ya, kita tidak tahu Pak ya birokrasi di dinas itu seperti apa dalam hal menentukan kepala sekolah. Mereka punya intinya gini, punya apa ya, kalau saya mungkin dia punya kiat atau punya peraturan khusus yang dijadikan kepala sekolah itu seperti apa. Tapi setahu saya memang harus menggunakan cakep. Karena bagaimanapun dia sudah punya keahlian di situ, tinggal meneruskan atau mengembangkan itu ke sekolahnya. Nah, tetapi saya tidak mungkin karena gini, kalau setahu saya kemarin memang nanti kita menunggu proses pilkada berlangsung. Karena ada 6 bulan sebelum, ya kita kan ada rehat dulu di 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah pelantikan. Jadi kemungkinan nanti setelah itu baru nanti ada pelantikan. Khususnya untuk kepala sekolah di fungsional tuh. Oke, ya. Tadi Ibu katanya kayaknya lebih nyaman jadi guru, bisa lebih bebas berekspresi dan beraktivitas seperti itu ya. Iya, benar. Bukankah dengan sebagai kepala sekolah kita bisa melakukan influencer atau melakukan mempengaruhi di bawah kita, guru-guru kita untuk juga melakukan hal yang sama untuk lebih berkreasi gitu, atau mungkin ada terkekang birokrasi kalau kita jadi pejabat seperti itu, Bu?
Kalau dibilang terkekang sih tidak, karena ada beberapa nanti keputusan kebijakan yang kita buat, memang kita harus mengikuti aturan birokrasi. Kadang aturan itulah yang mengikat kita, nggak sesuai hati, tapi harus dilaksanakan. Karena memang sudah sistemnya kan Pak, kita harus mengikuti sistem yang ada. Apalagi kita ini adalah bawahan, kasarannya. Kita adalah sebagai bawahan yang mana kita patuh tunduk sama atasan. Tetapi ada saatnya peraturan-peraturan yang dibuat atau birokrasi yang dilaksanakan itu kadang juga menyalahi kita, hati kita. Sehingga di simalakamalah kalau di saya. Tapi kenapa saya memilih nyaman menjadi guru atau dosen? Itu kita seluas-luasnya itu siswa atau mahasiswa itu adalah hak kita. Kitalah yang mengolah mereka. Mereka mau menjadi apa, mereka mendapat ilmu apa, karakternya, bahkan juga mungkin nanti dari segi hasilnya. Itu kalau mereka berhasil saja Pak, itu kepuasan yang bagi saya itu tidak ada harganya, tidak ada istilahnya tidak bisa dinilai. Nah, karena dengan melihat menjadi seorang yang berhasil dari berasal mungkin dia itu dari orang yang mohon maaf ini, yang dia dalam ekonomi rendah, tapi kita kembangkan supaya dia tidak menjadi pemalu, akhirnya dia menjadi berprestasi. Itu kalau saya melihat tolak ukurnya seperti itu, inilah kepuasan saya. Apalagi nanti dia menjadi orang sampai dia akhirnya kalau saya gini Pak, kebanyakan mereka anak-anak kalau saya lihat siswa-siswa saya itu dia lebih terkenang dengan guru SD-nya. Dan alhamdulillah sampai sekarang siswa-siswa saya yang udah jadi polisi, yang sudah jadi tentara, itu masih mengenal saya. Nah, saya yang tidak mengenal karena kan perubahan dari segi fisik mereka kan udah beda dengan yang waktu kecilnya, dan mereka masih dengan mengenal saya dan berterima kasih kepada saya, bahkan ya apa istilahnya bersilaturahmi ke rumah saya karena menceritakan kejadian-kejadian di SD. Bahkan siswa saya sekarang menjadi guru saya itu pun ada. Dan dia menceritakan bagaimana sosok saya waktu menjadi guru itu seperti apa. Jadi kepuasannya itu lebih, kok saya lebih dapat menjadi guru, dosen atau menjadi guru atau dosen daripada saya menjadi kepala sekolah. Itu kalau di saya. Seperti itu, luar biasa. Kemudian tadi Ibu katakan sempat jadi juara di guru prestasi untuk itu apa itu mungkin teman-teman yang lain supaya ikut termotivasi apa sih kalau ingin mengikuti kompetisi itu, apa form-nya bagaimana, best practice karya tulisnya gimana, mungkin ada hal-hal yang lain yang nanti dihadapi untuk ditunjuk sama pimpinan saya kemarin itu otodidak. Sehingga saya itu dikatakan kalang kabut, apa yang saya harus buat di awal, apa yang saya harus persiapkan. Yang mana lawan-lawan saya adalah orang-orang yang sudah memiliki portofolio tebal, sudah punya karya tulis, sedangkan saya adalah masih baru. Tetapi karena saya sudah ditunjuk, saya anggap itu adalah sebuah amanah, penghargaan, berarti mereka yang menunjuk saya berarti saya mampu, sehingga dengan keinginan hati menunjukkan saya mampu. Jadi saya belajar kepada para guru prestasi yang sudah pernah lulus, sudah pernah jadi juara. Jadi saya mencontek lah bahasanya, tapi bukan murni, kita membandingkan, sehingga itu nanti membuat contoh saya yang mana nanti saya akan menyesuaikan dengan keadaan saya, sehingga nanti itu menjadi hasil karya saya sendiri gitu. Karena kalau tidak seperti itu Pak, kalau kita tidak memiliki niat hati yang kuat bahwa kita itu mampu, kita itu bisa, dan kita itu sudah ditunjuk, sudah aman, itu terserah. Makanya saya yang mendapat juara 2 saya anggap itu sudah optimalisasi saya. Saya sebagai guru prestasi yang mana saya dengan usaha saya sendiri bagaimana untuk mengikuti lomba-lomba itu sampai di juara 2, saya anggap itu udah kepuasan saya itu. Untuk yang kategori kepala sekolah belum dicoba Bu ya? Kemarin karena ada kebenturan di 2 sekolah, saya jadi mengundurkan diri untuk Samarinda Ilir karena kepala saya mau pecah Pak. Iya, kenapa Bu? Bisa diceritakan kenapa ini? Karena ada di salah satu sekolah saya yang harus yang baru itu memang harus saya ikuti, harus saya bimbing, harus saya bina setiap hari, mungkin every day, supaya mereka tidak
tambah jatuh supaya mereka itu keluar dari kungkungan itu atau keluar dari lubang itu menjadi guru yang berkarya, tidak yang seperti dibicarakan, tidak yang seperti diungkapkan orang tua murid atau bahkan guru-guru yang lain, bahkan kepala sekolah, pengawas, bahkan sampai ke dinas. Betul. Nah, jadi saya perlu ekstra untuk salah satu di sekolah saya ini, bagaimana caranya saya merubah mereka. Kasihan mereka butuh pimpinan yang mana nantinya untuk mensuportivitas dia, untuk sebagai fasilitator mereka, supaya mereka itu bisa naik lagi. Karena menurut saya waktu saya menjadi guru, bahwa guru-guru yang ada di sana adalah berpotensi besar, Pak. Berpotensi besar adalah guru-guru yang hebat, yang mana dia butuh polesan, sehingga memang dia harus ditingkatkan. Nah, jadi saya berusaha di sana sebagai fasilitatornya, pembimbingnya. Yes, luar biasa sekali, Ibu. Baik Ibu, kita akan kupas dan gali lebih dalam lagi tentang hal-hal yang Ibu lakukan selama ini yang bisa menginspirasi setelah lagu yang satu ini. Su
Iya, pemirsa, kita masih di podcast Obrolan Murah, obrolan pintar dan musik daerah. Jadi kita sudah mendengarkan alunan lagu dari Ahyana Aulia tentang keindahan Sungai Mahakam, sungai yang membelah kota Samarinda. Kita kembali ke narasumber kita, Ibu Selda Juliana. Bu Selda, terkait pembelajaran di masa pandemi seperti saat ini, ya, tentunya setiap sekolah memiliki strategi yang berbeda sesuai dengan kondisi siswa seperti itu, Bu, ya. Nah, di sekolah Ibu sendiri ini bagaimana ini pelaksanaan pembelajaran selama wabah corona ini, monggo Ibu. Oke. Karena corona itu kalau tidak salah kita sempat ada edaran dari dinas untuk tidak melaksanakan tatap muka itu sekitar akhir Maret. Nah, jadi Ya, setahu saya di awal April sudah tidak ada tatap 23 muka. Maret, ya, kalau nggak salah nih. 23 Maret Ibu. Ya, jadi kalau di edaran. saya itu di awal April kita sudah menggunakan BDR saat itu, yaitu belajar iya. dari belajar daring atau belajar dari rumah istilahnya. Betul. Nah, jadi saya mempunyai program sendiri di sekolah karena ini BDR, sedangkan kalau berdasarkan materi itu masih banyak ya Pak ya. Betul, iya. Materi yang harus diajukan, terutama kami kesusahan itu di kelas 1. Karena di kelas 1 itu bukan kalau masih April itu masih belum kenaikan kelas. Jadi pada saat BDR program saya yang pertama kali adalah pengaktifkan paguyuban setiap kelas. Iya, Sehingga nanti dalam paguyuban itu kita membentuk benar-benar aktif di paguyuban. Jadi saya juga masuk Pak di sana. Jadi mau tidak mau saya itu HP saya itu harus memiliki RAM yang tinggi, RAM yang besar, karena saya juga masuk dalam grup paguyuban. Di 004 Samarinda Ilir tuh ada 18 grup paguyuban. Sedangkan di 008 itu ada 12 grup paguyuban. Nah, kenapa saya masuk di situ Bapak? Karena gini, karena saya mau tahu agar pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru saya ini udah benar atau tidak. Sudah aktif atau tidak, karena kita tidak lagi tatap muka itu akan kesusahan dalam berkomunikasi. Betul. Sehingga hanya satu komunikasi kita itu adalah via WA. Yang mana WA itu udah ya sudah favoritnya para yang punya Android itu WA. Nah, tetapi walaupun ada WA, kalau itu nanti tidak dikemas proses pembelajarannya, itu tidak akan jadi maksimal juga materi yang diberikan guru-guru saya. Nah, makanya saya mengambil langkah bahwa saya itu masuk juga dalam berapa jadi 30-an grup paguyuban yang ada di 2 sekolah saya. Banyak sekali. Nah, banyak luar biasa Pak. Banyak memang. Nah, tapi ya Pak, jadi akhirnya benar-benar di paguyuban saya itu aktif sehingga nanti orang tua dipersilakan bertanya kalaupun ada kesusahan, dan guru juga tidak asal dalam memberi materi pembelajaran. Nah, memang tidak semua guru, sebagian kecil sajalah guru yang itu mungkin dalam memberikan pembelajaran itu yang hanya kalau kita bilang bukan sebagai guru, hanya foto atau hanya tulis. Sehingga itu tantangan saya untuk guru-guru saya, bahwa mereka harus sekreatif mungkin karena anak akan belajar berupa video, apakah itu nanti dijadikan sebuah permainan di dalamnya atau nanti dalam arti cerita, itu terserah, yang penting dia berkreasi lah di sana sehingga tidak menjenuhkan anak, karena kita tahu psikologis anak SD itu kalau hanya itu saja dia udah males belajarnya. Betul. Jadi itu kiat pertama, saya mengaktifkan paguyuban di kelas. Kemudian kedua, di saya itu Pak ada tatap muka nanti di sekolah saya itu selama 1 minggu itu bukan tatap muka, tapi lebih dalam hal pengembalian buku dan pengumpulan buku Pak. Kenapa ada itu? Karena kita mau nanti orang tua murid ataupun nanti siswa, intinya nanti salah satu Pak, supaya tidak berkumpul, kita tetap protokoler itu tetap nomor 1, tapi kalaupun nanti
ada datang ke sekolah, itu sekedar pengembalian buku dan pengumpulan. Nah, supaya orang tua atau siswa ini senang juga mendapat nilai yang didapat anak. Karena kadang kan siswa ini Pak, ada sebagian siswa yang kurang sreg dengan nilai yang diberi melalui WA. Atau nanti langsung melalui komputernya. Dia kurang suka, dia lebih suka dengan tanda tangan atau pulpen dari gurunya langsung. Makanya kita berilah kesempatan kepada orang tua atau siswa itu untuk mengumpul. Silakan dikumpul bukunya, kemudian nanti dinilai oleh gurunya, kemudian dikembalikan. Tapi itu kita kasih waktu hanya dalam seminggu itu 2 hari. Dan itu juga tidak lama, dia tidak sampai berkumpul karena kita adakan waktu. Nah, karena juga di sekolah itu juga kita dilarang tatap muka, tetapi saya tetap guru-guru saya itu gunakan rolling shifting. Yang mana rolling shifting itu yang mana nanti beberapa guru itu kita sipkan atau kita bilang mungkin piket lah bahasanya, tapi saya tidak piket-piket yang sepi. Jadi paling tidak saya bagi menjadi sip-sip itu nanti ada yang 2 hari, yang satu juga 2 hari yang lain, yang satu 2 hari yang lainnya juga, sehingga nanti saya bagi supaya nantinya mereka masih bisa berkomunikasi atau berembuk dalam hal materi pembelajaran. Biasanya saya sipnya itu adalah guru yang sesama jenis tingkatnya. Jadi guru kelas 1, guru kelas 1 semua. Nanti guru kelas 2, guru kelas 3 nanti, atau nanti guru bidang PAI atau PJOK itu sama-sama. Sehingga nanti walaupun dia sip, tapi dia masih bisa istilahnya rembuk tentang pembelajaran itu. Kiat yang ketiganya, saya tetap mengadakan sejenis kayak sejenis ini kayak ataupun mumpung lagi pandemi, tidak ada tatap muka, sehingga saya membekali, memang sudah program sekolah saya juga di tahun kemarin itu, bahwa guru saya akan saya bekali dengan ilmunya, yaitu baik itu dalam ilmu pembelajaran ataupun ilmu dalam hal bagaimana berkolaborasi dengan orang tua murid ataupun warga sekolah. Nah, makanya ada beberapa workshop ataupun itu nanti IHT sudah jalan. Workshop juga, nah tidak semua guru, saya lebih memilih yang mana sesuai dengan keahliannya, mau kemampuan guru, maka nanti dia ranahnya ikut di workshop ini. Kalau yang kemampuan ini ikut di workshop yang satunya. Jadi mereka tetap mendapat ilmu walaupun dalam pandemi seperti ini, Pak. Itu program saya. Termasuk yang kemarin difasilitasi Erlangga itu ya. Mitra kerja saya Erlangga, Pak. Luar biasa Erlangga, mitra kerja yang solid mendukung program sekolah. Dari EHT itu adalah mereka menjadi guru YouTube. Sehingga perjalanan apapun itu atau
menaikkan beliau. Ya, halo Bu Selda. Halo. Ya, ya tadi Ibu mengalami kendala jaringan sehingga sempat terputus dan menghilang dari layar. Bisa yang tadi tinggal dijelaskan kembali Bu, tapi mungkin sebelum dijelaskan kembali kita coba sapa pemirsa yang ada di rumah. Oh ada, betul Pak Lardi Nerayu, suara kurang jelas putus-putus, betul. Tadi beliau pada saat menjelaskan ada terjadi ketidakstabilan internet, ya, internet nggak stabil sehingga sempat beliau suara putus-putus dan menghilang sama sekali. Dan alhamdulillah sekarang hadir, sudah kembali ke atas panggung dan ke atas layar. Bisa dijelaskan tadi Bu, seperti pada saat Ibu tadi terdengar putus-putus, ya, betul. Ya. Oke, aplikasi dari IHT yang sudah saya lakukan di sekolah saya, kebetulan saya juga memang merangkum jadi satu, karena kebetulan di 2 sekolah saya jadikan satu, supaya hasilnya lebih maksimal dan lebih efisien dalam hal waktu, apalagi mengalami pandemi seperti ini. Tapi itu tadi Pak, saya tetap protokolnya itu tetap, sehingga tidak ada, alhamdulillah selama selesai IHT juga tidak ada permasalahan dalam segi corona atau apa itu yang penyakit, alhamdulillah nggak ada. Nah, karena dari aplikasi IHT ini ternyata Bapak bisa lihat sendiri kan antusias mereka, apresiasi mereka, semangat mereka, sehingga semua hal apapun itu divideokan kemudian dijadikan YouTube. Maka saya bilang sekarang guru-guru saya itu YouTuber semua, Pak. Kalah kepala sekolahnya, karena saking nggak ada waktunya saya nggak bisa buat YouTube. Guru-guru saya buat. Sedikit ada kegiatan YouTube, sedikit kan YouTube. Tapi itu dan siaran ini kan ada di YouTube, ini bisa share ke mereka. Betul, makanya jadi saya gantian saya. Udah guru-gurunya udah kan, sekarang ganti saya. Ganti saya yang mau saya masukkan dalam YouTube. Jadi itu luar biasa guru saya. Makanya saya bilang Pak, guru-guru saya itu memiliki potensi yang besar. Baik di 008 maupun di 004 mereka adalah orang-orang yang memang memiliki jiwa. Paling sebagian kecil lah yang sudah ada mungkin karena kejenuhan, mungkin karena faktor kelamaan mengajar, atau karena memang keterbatasan dalam hal IT-nya. Tapi sebagian besar guru-guru saya adalah punya potensi Pak. Tinggal saya lah yang sedikit memoles mereka, atau istilahnya mereka adalah berlian yang tersembunyi, yang mana harus saya bersihkan dulu, harus saya gali dulu, yang baru nanti saya asah. Jadi dengan semangat mereka itu membuat saya juga semangat Pak menjadi pemimpin tanah, dan mereka saya bimbing, dan saya juga karena saya berasal dari guru, sehingga saya tidak menganggap saya adalah pimpinan yang harus mereka harus mengikuti saya. Saya lebih senang adalah kesepakatan mereka, apa yang mau mereka, apa keinginan mereka, kemudian kalaupun ada masalah bagaimana solusinya. Kalaupun sudah akan terjadi keputusan, itu adalah hasil sebuah kesepakatan bersama, bukan dari di saya. Nah, sehingga tidak semua prerogatif saya itu saya lakukan, walaupun saya sebagai kepala sekolah. Saya lebih suka adalah kesepakatan. Gitu. Luar biasa, Bu Silda, dan memang tadi memang sangat penting sekali di era saat ini, sebuah jejak digital kita itu ketahui oleh masyarakat yang melalui media sosial YouTube tadi Bu, ya. Apa yang sudah kita lakukan selama pembelajaran masa pandemi ini perlu dipublikasi ya, sebagai pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Ya, layanan kita kepada masyarakat bisa diketahui melalui channel-channel YouTube yang dibuat oleh guru-guru ya, baik itu yang basisnya rekaman maupun yang live streaming seperti ini. Nah tadi Ibu di awal tadi sempat ada cerita sedikit, ini ada sedikit problem kecil katanya sebelum ke sini. Tadi bisa diceritakan Bu, problem kecil terkait dengan apa ini, dengan urusan kepala sekolah atau gimana nih? Tapi sebelum itu Pak, saya mau menambahi tadi, maka dari itu saya mengajak guru-guru saya itu untuk mempromosikan diri, mempromosikan potensi kita, jangan malu dan jangan sungkan dalam hal istilah mengeksplor apa yang ada dalam diri kita, itu kita promosikan, baik melalui media medsos maupun media yang lainnya. Masalah mereka membilangi kita pamer, sok pamer, kan kadang ada begitu Pak ya, yang buat kita down. Saya anggap itu adalah sebuah rintangan yang kalau saya tuh nggak masalah, yang penting niat kita.
memang mau pamer atau sharing atau memang kita mempromosikan. Betul. Nah, lebih diniat di awalnya diniat sehingga guru saya sekarang udah berani dia ke medsos, entah nanti ke YouTube, entah nanti ke Facebook, entah nanti ke WA, dia udah berani menampilkan kemampuan dia. Karena kemarin-kemarin itu dibayangi dari tidak enak Bu, nanti dikira pamer, ria atau apa. Jadi saya bilang itu bukan halangan, yang penting niat kita adalah berbagi. Itu sharing buat memberi semangat yang lain. Iya. Oke, saya ceritakan permasalahan tadi pagi. Ya, karena di sekolah saya yang terutama di 004 itu ada musola Pak. Musola itu adalah ya memang sebenarnya musola sekolah, tetapi kita ranahnya memperbolehkan warga sekolah untuk memakai. Iya. Nah, kebetulan karena ada kejadian, memang di sekolah saya di 004 ini masalah terbesar adalah tingkat keamanan yang kurang. Bukan tingkat keamanan, cuma keamanan walaupun itu sudah saya tembok, pagar, itu ternyata wah luar biasa, entah itu malingnya, entah itu perampok atau apapun itu tahu caranya Pak ngambil barang-barang di sekolah, apalagi sampai sebuah kotak amal pun hilang di sekolah. Nah, sehingga karena saya berada di lingkungan saya dan itu adalah milik sekolah, saya jadi meminta kepada Pak RT saya untuk kita rembuk. Kita rapat bersama warga masyarakat karena saya sempat bukan menutup, tapi saya menutup salah satu akses jalan di gerbang utama sama di gerbang kedua. Gerbang kedua saya buka itu adalah hanya pagar kecil. Di gerbang pertama itu gerbang utama, yang mana itu saya lihat dijadikan akses untuk warga yang lain yang mempunyai niat buruk, yaitu yang untuk mengambil barang-barang yang ada di sekolah. Sehingga saya tutup. Nah, karena adanya miskomunikasi antara warga masyarakat kemudian dari pihak sekolah, seolah-olah saya itu menutup musola. Yang biasanya musola itu diramaikan dengan mereka setiap 5 waktunya, dengan ajan, dengan pengajian dan dengan kegiatan yang lainnya. Nah, itu saya tutup. Nah, jadi Pak RT lah sebagai kalau saya itu sebagai ininya, bukan pemisah, sebagai titik tengah antara saya pihak sekolah dan sebagai pihak dari warga masyarakat untuk bagaimana caranya nanti ke depan. Nah, karena ada beberapa warga masyarakat yang memiliki kalau saya sih mungkin ketidaksukaan mereka dengan adanya sekolah tersebut atau keinginan mereka yang besar memiliki musola tersebut, sehingga dia lupa haknya, lupa kewajiban dia sebagai warga sekolah. Dia hanya sekedar menikmati pada saat sholatnya saja, bukan untuk ke lain-lainnya. Itu yang mau saya kasih batasan kepada mereka. Nah, makanya saya ada rembuk intern kemarin, tadi pagi itu yang saya sama Pak RT. Sebenarnya belum selesai Pak, karena saya sudah ada janjian sama sampean. Makanya mohon maaf Pak RT, stopkan sampai di sini dulu, nanti kita tambah lagi lah waktunya, atau nanti kita ada pertemuan lagi lah selanjutnya, karena saya juga sudah terlanjur janji. Itulah kenapa saya sampai lari-lari, takut juga kita kan harus paling tidak sesuai waktu lah Pak, kan kita harus on time. Betul, itu. Jadi ini ada masalah, tapi insya Allah Pak RT udah tahu titik terangnya, tinggal saya mengkomunikasikan ke warga masyarakat itu seperti apa yang sebenarnya, karena adanya miskomunikasi antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat. Oke, luar biasa. Memang itu salah satu problematika yang harus diselesaikan seorang kepala sekolah dalam hal ini, Bapak Ibu ya, koordinasi dengan warga setempat, dengan RT dan lain-lain. Pemirsa yang ingin bertanya silakan ketik di live chat atau di nomor WA atau handphone yang tertera di running text ya. Dan pemirsa, beliau ini selain seorang kepala sekolah juga seorang penulis buku. Ya, kita coba akan korek-korek ini skillnya di bidang penulisan ini. Nah, judulnya apa ya, ceritanya dari buku itu apa, kita coba korek setelah lagu yang berikut ini. Arong itu
Baik pemirsa, masih di podcast Obrolan Murah, obrolan pintar dan musik daerah. Lagu yang kita dengar tadi, lagu yang berjudul Gerbang Dayaku, sebuah slogan dari Kabupaten Kutai Kartanegara di zaman era Bapak almarhum Saukani HR. Beliau punya sebuah program yang disebut dengan Gerbang Dayaku, yang dilantunkan oleh Rini, dan semangat dan gerakan membangunnya ada dalam tercermin dari lagu-lagu tadi. Kita masih bersama Bu Zelda. Tadi saya berikan informasi kepada pemirsa bahwa beliau ini selain seorang kepala sekolah juga seorang penulis buku. Nah, kita ingin tahu lebih banyak ini Bu Zelda ya. Bukunya apa Ibu yang Ibu judul ini? Buku saya itu apa ini, buku fiksi. Dia bergenre fiksi, kemudian dia sebuah novel. Kalau saya itu sebuah novel yang mana di situ sebenarnya 50-50 sih isinya. Itu ada true story, ada imajinasi pun juga ada, karyanya imajinasi. Nah, sehingga memang saya kita combine lah sampai menjadi sebuah novel. Tapi itu Pak, hasil dari novel itu luar biasa perjalanannya Pak. Nah, mungkin yang saya nanti kan ceritakan sampai menjadi sebuah buku itu adalah luar biasa. Saya mengejar menjadikan sebuah novel itu penuh lika-liku. Apa lika-likunya bisa diceritakan Ibu? Di awal memang saya mempunyai pada saat menjadi kepala sekolah itu ada titik jenuh kita, sehingga untuk berurusan dengan sekolah itu ternyata ada jenuhnya juga. Nah, sehingga saya mau ada sesuatu hal yang saya me time saya untuk membuat sebuah tulisan coretan, yaitu melalui fiksi. Apakah itu novel, apakah itu puisi, itu keinginan saya sebenarnya. Nah, karena ada beberapa hal di dalam diri saya itu ternyata ada satu sisi yang ingin mengeluarkan sisi entah sisi romantis, melankolis saya di situ. Nah, dengan sebuah buku itu yang mana juga di buku itu ada beberapa cerita atau beberapa histori teman-teman, makanya saya bilang true story, yang mana saya jadikan satu, kemudian juga saya tambahi dengan imajinasi supaya menjadi novel yang menarik dibaca, ataupun juga nanti bisa buat mereka yang penyuka novel ini bisa menjadikan salah satu contoh atau salah satu perbandingan mereka lah nantinya. Ini novelnya ini muatannya kemana, terus alirannya apa. Nah, jadi saya ceritakan Pak ya. Jadi novel saya itu karena kita dikejar sama deadline, ternyata memang Pak sesuatu hal yang tidak dipaksa itu tidak akan terjadi. Jadi kalau saya itu tidak dipaksa atau dikatakan deadline-nya hari ini, nanti tanggal segini sudah masuk, karyanya sudah masuk, itu mungkin saya tidak akan jadi sebuah novel. Nah, jadi karena saya mengikuti salah satu workshop kalau tidak salah workshop menulis, gerakan Ayo Menulis Geram, yang mana itu dengan diketuai Bu Deno. Beliau adalah kepala sekolah favorit saya. Nah, karena dengan dari beliau lah saya itu istilahnya dengan sharing-sharing ilmu beliau itu saya jadikan juga acuan di saya, sehingga walaupun kita tidak sama persis tapi adalah buat perbandingan di saya. Nah, jadi novel yang saya buat ini Pak, saya harus menenteng laptop saya itu dari naik pesawat, turun pesawat, dari hotel satu ke hotel lain, karena deadline tadi deadline selama 30 hari. Deadline selama 30 hari, walaupun saya sudah memiliki historis paling tidak 50%, tapi kan mengembangkannya itu tidak mudah. Apalagi membuinya dengan imajinasi itu menjadi sebuah cerita yang menarik itu tidak mudah. Nah, ditambah lagi dengan kegiatan kami kepala sekolah kemarin yang ada kegiatan studi banding, itu yang mana saya harus keluar kota. Jika saya tidak menyelesaikan dalam waktu 30 hari, maka novel saya tidak akan bisa menjadi sebuah novel tulisan karya saya. Makanya saya berkorban, teman-teman menikmati setelah rehat dari studinya, mereka menikmati liburannya. Di saya tidak Pak, saya harus dekem di hotel dan melototi laptop
serta harus memikirkan kira-kira apa isinya nanti, bagaimana kelanjutan dari novel saya ini nanti. Sehingga nanti sebelum menjadi novel saya bisa, walaupun saya lagi studi banding, keluar kota saya tetap. Tapi itu tadi saya tidak merasakan studi banding itu adalah murni saya lakukan. Karena pikiran saya adalah bagaimana novel saya bisa selesai. Nah, jadi ini, makanya saya bilang ini sebuah kepuasan saya, salah satu kepuasan di diri saya yang ternyata di luar saya menjadi kepala sekolah, saya bisa menjadi sebuah penulis buku. Sehingga dengan menulis novel ini saya menjadi sebuah semangat lagi untuk menulis, Pak. Tapi saya lebih suka ranahnya adalah fiksi. Karena kalau non fiksi saya anggap itu sudah seperti saya menjadi kepala sekolah, hanya tinggal dituangkan. Nah, kalau non fiksi, kalau fiksi ini adalah cerita-cerita kita yang mana memang ini kita campurkan lah dari true story atau dari cerita teman-teman ataupun yang lainnya menjadi sebuah karya. Ya, untuk judulnya sendiri, kenapa ngambil judul ini, Bu? Duka Nestapa Cinta. Nah, ya, Pak, kenapa judulnya ini apa? Dibaca aja sampai sudah tahu, pasti sad ending. Begitu. Ya, karena namanya sudah Duka Nestapa lagi. Jadi memang ini adalah isinya berasal memang dari salah satu teman saya yang mempunyai hubungan, ya kalau saya hubungan sebuah percintaan yang mana ujung akhirnya ya mereka tidak ada jodoh di sana. Juga selain tidak ada jodoh, juga dia di sana juga ditentang oleh orang tua, salah satu, bukan ditentang, ada orang tua angkat lah, bukan orang tua kan, tapi orang tua angkat, sehingga mengharuskan mereka itu berpisah di situ. Dikatakan nestapa karena mereka tidak ada kata akhir. Jadi tidak ada ucapan, jadi istilahnya berpisah sendirinya, sehingga itu seolah-olah gini, Pak, ini loh belum selesai, masalah yang belum selesai tapi tiba-tiba hilang. Nah, jadi masing-masing pihak perempuan itu bertanya-tanya, pihak lakinya juga bertanya-tanya. Jadi itu dikatakan nestapa, Pak, karena tidak ada ujung akhir. Kalau ada keputusan kan nyaman. Oke, kita stop sampai di sini, itu kan nyaman. Ini tidak ada. Sehingga karena sesuatu hal, karena adanya orang tua, perjodohan, karena juga ada perjodohan orang tua angkat, itu mengakibatkan percekcokan di antara mereka, dan ujung-ujungnya mereka tidak ada komunikasi. Karena mereka tidak ada komunikasi tadi, itu membawa sebuah pertanyaan besar di hubungan mereka. Jadi mereka saling menyalahkan diri ada, saling menyalahkan juga pasangan itu juga ada. Hanya duka nestapa. Itu. Tapi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tutor saya, Pak Awal. Beliau luar biasa sabarnya menunggu karya saya, walaupun saya itu sebenarnya udah lambat, belum deadline, itu udah terlambat deadline, tapi beliau masih beri kesempatan kepada saya sampai terbit menjadi sebuah novel. Pesan dari novel yang Ibu buat ini apa ini yang diharapkan? Keterus-terangan. Sebenarnya di novel ini adalah adanya bukan keterus-terangan, tapi adanya ketidakberanian dalam berucap, yang mana walaupun itu nanti hasilnya menyakitkan ataupun nanti hasilnya akan membuat masalah, tapi itu tidak berani diucapkan. Makanya kalau intisari dari novel ini adalah setiap dalam hubungan itu perlu adanya kejujuran. Kalau saya seperti itu. Seperti itu. Ya, kalau saya lihat dari isi novelnya. Ya, baik Ibu, tak terasa waktu kita sudah 60 menit ini ya, kurang 1 menit ya. 60 menit kurang 1 menit, sudah hampir 1 jam. Sebelum kita akhiri sesi podcast Obrolan Murah ini, silakan Ibu memberikan semacam pesan, kesan atau closing statement untuk pemirsa di rumah. Monggo Ibu. Oke, bagi pemirsa di rumah ataupun bagi teman-teman sesama pimpinan sebagai kepala sekolah, ayo kita dukung para guru-guru kita yang mana mereka sebenarnya adalah sebuah berlian yang tersembunyi. Mereka punya bakat, minat, potensi yang memang beda adanya. Kita sebagai pemimpin di sana, kita maulah sebagai fasilitator nantinya, pembimbing mereka. Kita rangkul mereka untuk menjadikan mereka sebuah berlian yang seutuhnya, karena itu adalah tingkat kepuasan kita sebagai pemimpin di sana. Baik, terima kasih Bu Zelda Yuliana yang telah berbagi inspirasi dengan pemirsa di rumah.
Dan pemirsa di rumah, tetap stay tune di channel Rumah Belajar Streaming dan channel PGRI TV. Kami akan menampilkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang bisa menginspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Salah satunya bisa melalui Rumah Belajar. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.